Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prasetya. Saya merupakan guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Hulu Sungai Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 mata pelajaran matematika, materi peluang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kesehatannya hari ini? Baik semua? Sehat? Oke, jadi untuk keberkahan kita hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita Muhammad Zaki Firdaus. Silakan. Mari berdoa bersama dimulai. Terima kasih Ananda Zaki Firdaus. Selanjutnya akan Bapak absen kalian lah. Yang pertama Adam Aufa. Ada Adam Aufa? Ahmad Zainal Ilmi. Oke, selanjutnya untuk mempersiapkan pembelajaran kita agar bermakna, kalian lihat dulu di samping-samping Bu Pian, apakah ada sampah atau apapun. Oke. Pernahkah kalian bermain permainan yang melibatkan peluang? Misalkan contoh ya kalau memakai koin, dilempar koin untuk mendapatkan burung Garuda, gambar burung Garuda atau angka. Apa yang kalian pikirkan tentang peluang munculnya gambar atau angka? Apa kira-kira? Yang terpikir di antara Bu Pian apa? Apa? Peluang gambar burung berapa persen kira-kira? 50. Kalau yang angka? Sama 50 ya. Kalau jika kalian melempar koin, apakah peluang mendapat gambar sama besarnya dengan peluang mendapatkan angka? Maka jawabannya tadi apa? Sama. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ada tujuan kita pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama memahami konsep dasar peluang. Dan yang kedua adalah menerapkan konsep peluang dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, ini permasalahannya. Kamu akan pergi ke pesta ulang tahun temanmu. Dan di sana tersedia 2 wadah. Ya kalau tuh ada wadah A, ada wadah B. Permen yang isinya permen stroberi dan melon. Kamu sangat suka permen stroberi. Nah, dan hanya boleh mengambil 1 permen secara acak. Dari 1 wadah saja. Nah, dari 2 wadah mana peluang stroberi yang lebih besar? Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab menggunakan konsep peluang yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini. Jadi, peluang adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, dalam matematika peluang itu ditandai dengan angka 0 dan angka 1. Nah, angka 0 berarti itu mustahil terjadi. Angka 1 itu kejadian yang pasti terjadi. Nah, untuk itu ada video pembelajaran yang
akan kita simak bersama-sama. Oke, peluang. Nah, peluang. Ada gambar, apa itu? Sapi, sapinya apa? Terbang. Nah, mungkinlah sapi terbang. Kada mungkin ya kalau sapi terbang, maka nol. Nol tadi artinya apa? Mustahil. Ya kalau sapi tidak mungkin terbang. Yang kedua, muncul bilangan bulat pada dadu. Mungkinlah kira-kira bilangan bulat pada dadu muncul. Mungkin ya kalau pasti. Nah, karena bilangan bulat itu bilangan 1 sampai 6 itu merupakan bilangan Nah, pian putar itu pasti keluar angka 1 sampai Nah, itu maka pasti muncul. Maka tandanya adalah 1. Nah, jadi sapi terbang itu 0% karena mustahil. Kalau yang dadu itu 100% keluar bilangan bulat. Nah, jadi itu tadi tentang videonya, tentang sapi terbang dan dadu. Ya kalau. Nah, oke, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Apa namanya? Untuk meningkatkan pemahaman kita selanjutnya, maka kita akan berkelompok untuk mengerjakan atau melakukan percobaan melalui LKPD. Ya kalau. Nah, di mana kelompoknya sudah kita tentukan kemarin dengan menggunakan asesmen diagnostik kemarin ya kalau. Nah, jadi silahkan kalian berkelompok. Kelompoknya kemarin sudah ada. Yuk, silahkan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Ya, balik aja, balik. Mejanya tarik. Kalau susah, mejanya tarik. Ada apa-apa? Ayo lo kasih. Sudah semua kelompoknya? Sudah ya? Nah, mari kita lanjutkan. Bapak akan membagikan lembar kerja yang dimana sini berisikan instruksi-instruksi yang kalian kerjakan lah. Jadi nanti ikuti instruksinya, nanti Bapak bimbing. Nah, kalian buka halaman pertama. Di sana ada tujuan pembelajaran kita. Habis itu ada alat dan bahan. Dan ada skenario permasalahan. Nah, kalian baca skenario permasalahannya. Sudah ketemu skenario permasalahan? Ada ya kan di bawah? Ada. Nah, di sana ada alat dan bahan untuk praktikum kita atau untuk percobaan kita. Yang pertama 2 wadah plastik, label A, wadah A dan wadah B. Permen aneka rasa, permen rasa stroberi dan permen melon. Nah, permasalahannya apa? Apa permasalahannya? Baca di itunya. Di sana ada pertanyaan yang harus kalian jawab lah. Tuh, yang pertama, apa masalah yang harus kamu selesaikan? Apa kira-kira? Baca di depan sini ya, Kelak. Nah, depan sini ada tadi. Nah, baca sini, apa yang harus diselesaikan? Ada? Terbaca. Nih, apa masalah yang harus kamu selesaikan? Nah, berarti di depan sini ada masalahnya. Nah, nih. Ya, Kelak. Kalian baca di sana. Kelompok 3 bagaimana? Silakan diambil. Coba dulu. Coba ambil. Tutup matanya. Tutup matanya, ambil. Ini kantong apa nih? Kantong B, kantong A dulu kah? Atau terserah aja, coba. Kantong A lo. Tutup matanya, ambil. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Oke, sebelum kita menyampaikan hasil diskusinya, mari kita ice breaking dulu, kita main game. Nah, di mana gamenya ini melatih konsentrasi kita. Syaratnya atau peraturannya, 1 orang gagal, maka 1 kelompok gagal. Oke. Oke, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri.
hadap ke Bapak semuanya. Samsul tidak berkata jangan dilakukan. Nah, konsentrasi. Konsentrasi dan jujur. Apabila salah, silahkan duduk. Oke, semuanya berdiri. Kita mulai. Si Samsul berkata, permainan dimulai. Si Samsul berkata, pegang kepala. Si Samsul berkata, pegang hidung. Si Samsul berkata, pegang telinga. Si Samsul berkata, tegak, gerak. Si Samsul berkata, pegang kepala, pegang telinga. Si Samsul berkata, pegang hidung. Si Samsul berkata, pegang kepala, pegang hidung. Si Samsul berkata, pegang telinga. Si Samsul berkata, pegang hidung dan pegang telinga. Oke, masih konsentrasi, masih kuat nih konsentrasinya. Ingat, harus dilakukan. Nah, jika Samsul berkata, pegang kepala, harus dilakukan. Bila tidak dilakukan, kalah. Oke, silakan duduk semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Duduk dulu semua. Masih konsentrasi ternyata ya. Oke, si Samsul berkata, pegang meja. Si Samsul berkata, jangan pegang meja. Ingat ya, kalau Samsul berkata, pegang kepala harus dilakukan. Jangan tidak dilakukan. Oke, karena konsentrasinya kuat, jadi silakan duduk semua. Kita lanjutkan ice breakingnya nanti. Si Samsul berkata, permainan berakhir, silahkan duduk. Oke, sudah? Untuk itu, mari kita lanjutkan presentasinya. Jadi kelompok mana yang ingin melakukan presentasi? 1. Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Nah, jadi yang menyampaikannya Nadira. Assalamualaikum dulu. Ini dari sini pintar. Bacanya dari depan sini. Mana tadi? Nah, ini dibaca dulu. Habis itu hanya yang sampingnya. Ya, nyaringin lah. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang harus kamu Yang lain selesaikan? perhatikan. Menemukan kantong permen. Informasi apa yang kalian ketahui? Isi kantong A dan isi kantong B. Lebih keras suaranya lah. Apa yang ditanyakan? Kantong permen stroberi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara mencari peluang. Ya, sampingnya lagi. Sampingnya. Ya. Dari hasil percobaan, permen warna apa yang lebih sering muncul dari kantong A? Merah atau stroberi. Dari hasil percobaan, permen warna apa yang lebih sering muncul dari kantong B? Hijau atau melon. Jika kamu ingin mendapatkan permen merah, dari kantong mana kamu akan mengambilnya dan mengapa? Kantong A, karena kantong A memiliki lebih banyak permen merah daripada kantong B.
Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Peluang dapat digunakan untuk menentukan suatu pilihan. Contohnya, seperti pada kegiatan eksperimen ini, kami dapat menentukan kantong mana yang akan kami pilih. Ketika menginginkan permen merah atau stroberi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 akan menambahkan. Langsung aja. Bacakan. Dari eksperimen ini kami dapat menentukan peluang suatu kejadian yang menjadi acuan untuk memilih suatu pilihan. Seperti eksperimen ini, di mana kami menentukan yang mana kantong yang kami pilih untuk mendapatkan permen stroberi. Oh iya ya. Jadi apa tadi? Gimana tadi? Dari eksperimen ini Kami dapat menentukan peluang suatu kejadian yang menjadi acuan untuk memilih suatu pilihan. oh iya. Seperti pada eksperimen ini di mana kami menentukan yang mana kantong yang kami pilih untuk mendapatkan permen stroberi. Oke. Nah, jadi itu tadi tambahan dari kelompok 2 ya. Kalau yang pada intinya dari percobaan tersebut kita dapat menentukan ya kan, menentukan yang mana yang dapat kita pilih. Misalkan kita ingin permen stroberi, yang mana kita ingin pilih kantongnya ya kan, melalui eksperimen tadi ketemu kantong apa tadi? Nah jadi untuk eksperimen yang tadi kantong A akan mendapatkan stroberi, sedangkan kantong B melon. Ada lagi kelompok yang lain ingin maju menyampaikan pendapatnya? Ada? Menentukan hasil permen yang mana yang dapat kita ambil dalam suatu kantong dari temannya tadi. Katanya dari kelompok 1, permen merah atau permen stroberi sering didapatkan di kantong apa? Dari kelompok 3 tadi yang dapat melon dari kelompok A dari kantong apa? B ya kan? Dan untuk mendapatkan permen stroberi maka kita harus memilih apa tadi? Kantong A. Kenapa? Karena peluang mendapat stroberi dari hasil percobaannya lebih banyak di kantong A ya kalau. Jadi kita harus memilih kantong A untuk mendapatkan stroberi. Nah, terjawab sudah permasalahan kita tadi. Selanjutnya apakah kita lanjut ice breaking tadi? Ice breaking tadi kita lanjut ya untuk cek lagi nih kesiapan kita selanjutnya ya kan, konsentrasi kita masih bagus atau tidak konsentrasinya nih, atau sudah menurun. Nah jadi maka daripada itu berdiri sekali lagi, namanya kita ganti menjadi Joni. Nah jadi si Joni yang berkata ya, apabila Joni berkata harus dilakukan. Oke. Si Joni berkata permainan dimulai. Si Joni. Oke, si Joni berkata pegang kepala. Si Joni berkata pegang hidung. Lemon, jeruk, semangka. Kalah deh nih. Oke, jadi pemenangnya kelompok 3 ya, kelompok 3. Hadiahnya ada hadiahnya. Nah, kelompok 3 mendapatkan hadiah sabuting saurang.
Nanti ada yang lain. Oke. Sudah semua? Konsentrasi ya. Oke, selanjutnya nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang maju tadi ya semuanya. Oke. Mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapat hari ini? Pertama, peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah apa tadi? Di LKPD-nya ada, coba buka. Peluang adalah apa tadi? Peluang adalah Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi peluang adalah terjadinya suatu kemungkinan ya kalau. Nah, itu dinamakan peluang tadi ada angkanya. Angkanya apa aja tadi? Angka 0 dengan angka 1. 0 artinya apa? Mustahil. 1 artinya pasti. Contoh yang mustahil apa tadi? Masih ingat? Oh, sapi terbang. Yang pasti terjadi apa? Bertambahnya apa? Oh, dadu. Dadu kenapa dadunya? Mendapatkan angka apa? Mendapatkan bilangan Nah, itu tadi contoh yang mustahil dan contoh yang pasti. Setelah itu dari hasil percobaan pian tadi, kira-kira bagaimana kita menentukannya? Menentukan permen yang ingin diambil pakai apa tadi? Pakai apa? Ketika ingin mengambil, misalkan contoh, Bapak ingin mengambil permen permen stroberi di kantong A, apa yang harus kita lakukan? Menentukannya dengan peluang. Nah, sekarang kita lakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pian tulis di situ bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Kayak apa perasaan kalian? Tulis di sana, misalkan senang, saya senang. Ya, nama di atas, nomornya tidak usah diisi. Iya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tadi apa? Tentang apa? Peluang. Oke, selanjutnya Bapak bagikan soal evaluasi. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing ya. Ya, jawabnya langsung di situ. Tulis nama, kelas. Tulis nama lawan kelasnya di sini. Nah, nomor itu jadi kelas. Di sampingnya lah, kantong mana yang harus dipilih oleh peserta didik yang menginginkan bola warna merah. Nah, cari di sini. Oke, sambil menunggu teman yang akan menyelesaikan tugasnya. Jadi, untuk pertemuan kita berikutnya yaitu mengenal rumus peluang ya kan, menentukan rumus peluang. Nah, jadi pelajari di rumah materi-materi selanjutnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan lah. Kita berdoa sebelum pulang ya. Minta pimpin lagi kepada Muhammad Zaki Firdaus, silakan. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina azabannar. Terima kasih kembali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.